Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Berjumpa kembali di channel Sang Petani. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya sedang di kebun. Kali ini saya sedang berada di kebun kapulaga. Jadi jadwal saya satu hari ke kebun salak, satu hari ke kebun kapulaga. Ya, dalam rangka perawatan dan terkadang juga pemanenan. Nah, sambil beristirahat, sambil berbagi, sambil ngomong-ngomong atau ngomong doang. Pada video sebelumnya saya sempat membahas bahwasanya salah satu tips sukses menjadi petani adalah bisa menekan biaya produksi di dalam pertanian. Artinya ketika kita bisa menekan biaya produksi pertanian, maka hasil panen kita akan menjadi lebih besar. Nah, tentunya langkah-langkahnya harus diikuti dari awal, mulai dari manajemen tanah dan lain sebagainya, yang nanti pada ujungnya akan berdampak pada iritnya penggunaan pupuk, baik pupuk sintetis maupun pupuk organik. Nah, sahabat tani sekalian, salah satu trik menekan biaya pertanian adalah memanfaatkan limbah sebagai sumber pupuk organik. Baik limbah itu terdiri dari limbah ternak atau limbah dari pertanian itu sendiri. Nah, artinya sebagaimana hal yang kita ambil contoh dari alam bebas, bahwasanya di situ tidak pernah terjadi pemupukan, tidak pernah terjadi tambahan-tambahan nutrisi, namun tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Namun beda halnya dengan lahan budidaya, yang di situ kita butuh percepatan. Artinya ketika kita menginginkan sebuah percepatan, kita harus bantu di dalam pemenuhan nutrisi, baik unsur hara mikro ataupun makronya untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Nah, pada kesempatan video kali ini sedikit kita akan berbagi apa yang sudah saya terapkan, yaitu memanfaatkan limbah sebagai sumber pupuk. Yang pertama, saya memanfaatkan limbah ternak, baik dari urinnya maupun fesesnya. Kita fermentasi dulu, artinya sampai betul-betul pupuk itu siap dicerna oleh akar, yaitu hilangnya kandungan amoniak yang terlalu tinggi, walaupun pada dasarnya tanaman itu butuh amoniak sebagai sumber nitrogen atau unsur N, akan tetapi tidak boleh dalam jumlah yang berlebihan. Ketika berlebihan nanti akan merusak sel-sel tanaman yang akan berakibat kurangnya produksi pada tanaman itu sendiri. Nah, yang kedua, setelah kita meminimalisir kandungan N, yaitu dengan meletakkan atau mengfermentasi, yang kedua menambah unsur-unsur yang akan kita target. Sebagaimana halnya kita akan aplikasi di usia vegetatif atau generatif. Ketika usia vegetatif, berarti dalam kandungan yang terdapat pada limbah ternak sudah tidak perlu tambahan lagi. Tapi ketika kita akan aplikasikan pada tanaman yang fasenya adalah fase generatif, maka kita memerlukan tambahan, yaitu unsur kalium yang besar. Yang ini saya menggunakan fermentasi kohe, kita campur dengan serabut kelapa atau kokopit, bisa kita campurkan di dalam pas fermentasi limbah ternak itu, guna untuk menambah unsur hara kalium yang ketika pupuk itu kita akan aplikasikan pada tanaman yang fasenya adalah fase pembuahan atau fase generatif. Nah, selanjutnya setelah kita memanfaatkan limbah ternak, juga limbah-limbah yang terdapat di dalam kebun kita jangan keluarkan. Kita jangan terlalu senang dengan melihat kondisi kebun kita yang bersih, tidak ada sampah, tapi justru sampah-sampah dari kebun itu jangan kita keluarkan, yang itu akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Toh yang terbaik bagi tanaman, sumber nutrisi yang terbaik adalah yang terdiri dari
bagian tanaman itu sendiri. Contohnya kita budidaya salak, ngomongin salak, berarti limbah dari salak itulah sebenarnya pupuk terbaik bagi tanaman salak itu sendiri. Artinya kita jangan mengeluarkan apa yang ada di kebun kita atau membuang apa yang ada di kebun kita. Kita aturlah dengan baik agar pengguna aktivitas di kebun kita semakin mudah. Kita atur dengan baik bagaimana caranya, namun kita jangan mengeluarkan atau membuang limbah yang ada di kebun kita. Oke, sekian barangkali obrolan kita sambil istirahat ini bermanfaat. Kita dalam meminimalisir produksi pertanian diantaranya adalah memanfaatkan limbah sebagai sumber pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.